Bab 380. Membeli hati orang lain. Siapa yang tahu bahwa kedua wanita ini begitu acuh tak acuh setelah menjelaskan situasinya. Dia langsung merasa seperti dia idiot setelah menunggu lebih dari 1 jam. Kami sudah tahu tentang ini, kamu kembali dulu. Pada akhirnya, Audrey Han berbicara. Briani Zhang sangat marah sehingga dia mendengus dan berbalik dan pergi. Setelah dia pergi, Gita mengangkat matanya dan melirik Audrey Han. Ada yang sakit dan kita mau menjenguknya ya. Audrey Han mengerutkan bibirnya, coba kamu cari informasi Marcel Wang. Gita segera mengerti apa yang dimaksud Audrey Han, dan mengangguk, aku akan segera pergi. Setelah pulang kerja, Audrey Han dan Gita pergi ke rumah sakit bersama. Dalam perjalanan ke rumah sakit, Gita membawa keranjang buah dan bunga di tangannya, dan berkata, Talita itu sangat arogan beberapa hari yang lalu, mengapa kita harus mengunjunginya? Audrey Han samar-samar tersenyum. Gita, Audrey, karena kita akan membeli hati orang. Audrey Han memandang Gita, jika dia bukan anggota tim perusahaan kami, tidak peduli penyakit apa yang dia derita dan tidak ada hubungannya dengan kami. Tapi dia sekarang menjadi bagian dari tim aku, selama bekerja dirawat di rumah sakit karena tidak sehat, aku harus mengungkapkan kekhawatiranku sebagai atasan, apakah ada masalah? Mendengar, Gita terkejut, dan setelah beberapa saat dia mengerucutkan bibirnya dan tidak setuju dengan keasliannya, menyatakan keprihatinan berarti mengungkapkan keprihatinan, tetapi tidak setiap bos akan menunjukkan perhatian kepada bawahannya. Jika setiap bawahan sakit dan bos harus menjenguknya, maka bukankah setiap bos BUMN akan kelelahan? Tapi aku bukan bos BUMN, hanya perusahaan kecil transparan yang baru saja memulai sebuah perusahaan. Meskipun sebelumnya baik bagi kami untuk berbaur dengan orang biasa, sekarang kami telah mendirikan perusahaan, kami harus memikul sikap dan tanggung jawab terhadap perusahaan ini. Benar juga, sangat sulit untuk mendirikan perusahaan. Gita mengeluh, dan kemudian jatuh tertekan di bahu Audrey Han. Audrey Han berpikir itu tidak masalah, bukan karena dia belum pernah bekerja di perusahaan sebelumnya, dan dia sebenarnya tidak perlu melakukan hal-hal ini. Namun, dia merasa terkadang dia masih perlu menghangatkan hati orang. Ini lebih penting dari apapun. Hulalah, aku yang paling imut, aku yang paling imut. Dering ponsel tiba-tiba berdering, dan ekspresi Audrey Han berubah ketika dia mendengar nada dering telepon ini. Hehe, imut kan? Gita tersenyum dan mengeluarkan ponselnya, aku menggunakan nada dering suara Glenn, ini satu-satunya di dunia. Audrey Han tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Gita dan Glenn berkumpul, mereka benar-benar sepasang anak yang ligat. Hei, mengapa aku tidak pernah melihat nomor ponsel ini sebelumnya? Gita bertanya dengan curiga, dan Audrey Han meliriknya, apakah ini nomor domestik temanmu? Tidak, aku belum memberitahu mereka bahwa aku akan kembali. Gita berpikir sejenak, dan tiba-tiba menggigit jari telunjuknya, apakah mencari kita untuk urusan bisnis? Setelah berbicara, Gita menjawab telepon, halo. Ini Gita. Audrey Han tidak peduli dengan apa yang dikatakan Gita barusan, tetapi melihat keluar jendela karena Gita ingin berbicara di telepon, dia langsung mencolokkan earphone dan kemudian memutarkan musik murni untuk menenangkan suasana hatinya. Musik perkusi yang lembut seperti kapas yang memantul di hatinya, sehingga tubuh dan pikirannya secara bertahap akan rileks. Dia benar-benar lelah selama periode terakhir. Perlahan-lahan, Audrey Han hampir tertidur sambil bersandar di kursi sambil mendengarkan musik murni. Tepat ketika dia hampir tertidur, bahunya didorong keras, dan Audrey Han bangun sepenuhnya. Sebelum dia bisa bereaksi, penyumbat telinga dilepas, dan musik perkusi yang segar digantikan oleh suara gembira. Gita dengan bersemangat menarik lengan bajunya, Audrey, apa yang aku katakan tidak salah, mereka mencari kita untuk bisnis. Audrey Han tercengang. Dia hampir tertidur tetapi terbangun.
Jantungnya berdetak kencang saat ini. Apa maksudnya? Ini asisten sutradara yang terakhir kali kita temui di studio di Suzhou, apakah kamu ingat? Audrey Han memikirkannya dan mengangguk. Bukankah dia menginginkan kartu nama dari kami? Audrey Han tidak menjawab, dan memberi isyarat padanya untuk melanjutkan. Kemudian asisten direktur meneleponku sekarang untuk mendiskusikan bisnis dengan kami. Dia mengatakan bahwa ada seorang aktris yang akan berpartisipasi dalam konferensi pers. Setelah melihat pekerjaanmu sebelumnya, dia sangat menyukainya, jadi ingin membuat janji denganmu untuk berbicara. Audrey Han berhenti, seorang aktris baru saja pergi, apakah ada yang lain? Sementara dia masih ragu-ragu, Gita sudah berbicara, aku telah setuju, dan juga telah meninggalkan informasi kontak. Audrey, sekarang perusahaan kami baru saja dimulai, dan kami sangat membutuhkan pesanan. Dan pesanan dari aktris bisa memberikan kita popularitas. Pada konferensi pers, dia hanya mengenakan pakaian yang dinamai oleh perusahaan kami. Mendengar ini, hati Audrey Han tergerak. Memang, sekarang perusahaan baru saja berkembang, jika aktris diizinkan untuk menandatangani kontrak dengan perusahaan, itu memang mungkin. Memikirkan hal ini, Audrey Han mengangguk. Kali ini aku pasti akan pergi dan berinteraksi dengan baik. Terima kasih atas kerja kerasmu, Gita. Setelah tiba di rumah sakit, Audrey Han dan Gita pergi ke bangsal yang mereka minta sebelumnya. Ketika mereka masuk, Marcel Wang menjaga tempat tidur, sementara Talita berbaring di tempat tidur, wajahnya pucat. Dia terlihat sangat lemah, tetapi meskipun demikian, wajahnya masih melotot tidak sabar pada Marcel Wang yang menjaga samping tempat tidur. Bisakah kamu keluar? Menjengkelkan bagiku untuk melihat wajahmu, kamu mau aku sembuh tidak? Marcel Wang tidak marah bahkan setelah dimarahi, dan tersenyum jujur, tentu saja, apa yang Talita bilang itu benar, kalau begitu aku keluar dulu dan kamu beristirahat dengan baik. Setelah berbicara, Marcel Wang bangkit, dia melihat Audrey Han dan Gita berdiri di pintu bangsal. Setelah beberapa saat, dia bereaksi dan menyapanya dengan senyum, kalian sudah datang. Audrey Han tersenyum sedikit dan berjalan bersama Gita. Ketika Talita mendengar suara itu, dia melihat mereka, tetapi ketika dia melihat bahwa itu adalah mereka, ekspresinya segera berubah. Apa yang mereka lakukan di sini? Marcel Wang dengan cepat menjelaskan, begini Talita. Mereka mendengar bahwa kamu pingsan, jadi mereka datang menjengukmu. Gita melangkah maju dan membawa keranjang buah dan bunga ke Marcel Wang. Siapa yang tahu bahwa Talita tiba-tiba berkata dengan keras, suruh mereka keluar, siapa yang butuh kemunafikan mereka? Talita, mereka benar-benar datang untuk menemuimu, jangan seperti ini. Kamu juga keluar dari sini. Urusanku tidak ada hubungannya denganmu, sudah cukup kamu yang tidak tahu malu, kamu masih membawa dua orang ini ke bangsalku. Ada apa denganmu? Gita tidak tahan lagi, menggertakkan giginya dan menjawab, kami datang menemuimu dengan niat baik dan memberimu buah tanpa niat jahat lainnya. Bahkan jika kamu tidak menyambut kami, tidak perlu melakukan ini juga kan, mana etikamu? Talita memberi Gita tatapan mengejek, lalu memelototi Audrey Han, kalian tidak akan berpikir bahwa setelah datang untuk menunjukkan kebaikan padaku, aku akan mengatakan hal baik di depan orang lain. Bersambung.